Hai teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini teman-teman, meluangkan waktunya untuk menonton video saya kali ini. Seperti biasa teman-teman, di video kita kali ini kita membahas mengenai masalah keuangan, masalah mengenai korupsi atau bagian keuangan. Seperti video-video yang kemarin-kemarin itu. Tapi di video kali ini titik utama atau titik yang menjadi fokus utama dalam pembahasan kita kali ini teman-teman, yaitu mengenai peran penting Bank Dunia dalam mencegah korupsi. Nah, tentu kita tahu bahwa ada Bank Dunia dalam mencegah korupsi. Bank Dunia juga ada bagian atau mengambil alih untuk mencegah korupsi. Tentu kita sebagai masyarakat sangat jijik dan sangat muak yang namanya korupsi. Ini merupakan salah satu perbuatan atau tindakan dari oknum-oknum tertentu atau orang-orang yang sangat bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang ada. Nah, tentu ini juga sangat berpengaruh terhadap negara dan terlebih khusus sangat berpengaruh terhadap eksistensi masyarakat, terutama di sektor perekonomian masyarakat. Nah, jadi di sini saya menelaah mengenai ini, peran penting Bank Dunia dalam mengatasi tindakan korupsi atau dalam mencegah kadrun-kadrun yang ingin mengelola atau makan uang negara ini. Salah mengelola uang negara atau mereka menggelapkan uang-uang negara. Baik teman-teman, jadi saya mereview salah satu buku yang ini judulnya tadi, peran penting Bank Dunia dalam mengatasi korupsi. Tetapi dari isi buku itu saya mengambil beberapa poin pentingnya saja teman-teman. Dan poin pentingnya itu saya cantumkan di video kita kali ini. Nah, yang pertama, di slide yang pertama, itu di sini menjelaskan alasan yang muncul untuk memerangi korupsi di Bank Dunia. Apa alasan Bank Dunia sehingga bank ikut campur tangan dan sangat tidak suka dengan yang namanya tindakan korupsi? Dan tentunya bank juga sangat alergi dengan tindakan korupsi ini teman-teman. Dan karena tindakan korupsi ini tindakan yang dibenci oleh segala oknum atau segala kalangan, baik masyarakat, baik itu Bank Dunia atau bank negara dan sebagainya, itu sangat benci dan sangat jijik dengan yang namanya korupsi. Karena ini salah satu tindakan yang sangat berbahaya, atau ini saya bisa katakan bahwa tindakan korupsi adalah tindakan kriminalitas terhadap negara dan masyarakat, teman-teman. Dan karena ini sangat mengancam terhadap eksistensi negara dan masyarakat. Di sini alasan yang muncul untuk memerangi korupsi di Bank Dunia. Penerapan proses sanksi Bank Dunia tampaknya didasarkan pada alasan yang berbeda. Yang pertama adalah tujuan spesifik bank untuk melindungi segala sesuatu yang sebagai miliknya, sebagai sumber daya yang kemungkinan disalahgunakan. Dan yang kedua, sesuai dengan perang melawan korupsi dan penipuan sebagai bagian dari komitmen Bank Dunia untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Faktor ketiga berkaitan kebijakan global melawan ekonomi kejahatan. Baru-baru ini muncul. Berkenaan dengan perlunya melindungi sumber daya bank, hal itu secara eksplisit disediakan oleh anggaran dasar yang mengharuskan lembaga untuk membuatnya pengaturan untuk memastikan bahwa dana yang disediakan oleh lembaga keuangan digunakan untuk tujuan atau digunakan sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi di sini teman-teman, Bank Dunia membuat aturan untuk menyiksa atau sanksi terhadap orang-orang yang melakukan penggelapan terhadap uang negara atau uang Bank Dunia. Nah, tentu ada berbagai strategi yang dilakukan oleh Bank Dunia dalam mengatasi hal ini. Dan tentu juga Bank Dunia tidak akan bekerja sendiri tanpa pihak lain, seperti pihak kepolisian, jaksa, KPK, dan sebagainya. Nah, kenapa mereka harus bekerja sama dan bersatu?
Karena kita tahu orang-orang yang melakukan korupsi itu bukan orang biasa, bukan masyarakat biasa seperti kita. Apalagi yang melakukan penggelapan uang di Bank Dunia. Itu bukan orang biasa. Itu orang yang punya integritas tinggi juga. Punya integritas yang saya bilang punya integritas dalam mencuri, bukan dalam memimpin. Kalau pemimpin yang punya integritas dalam memimpin, tentu dia bijak dalam mengadili atau mengelola uang itu. Tetapi ada pemimpin yang memang tidak punya integritas dalam memimpin, tetapi malah sebaliknya dia punya integritas dalam mencuri. Apa bedanya dia dengan orang-orang yang tidak sekolah atau sama seperti saya yang tidak punya integritas dalam memimpin? Saya bisa katakan dia yang pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat sehingga dia menduduki suatu kekuasaan dan berjabat dan duduk di kursi emas. Tapi dengan rasa tamak atau rasa ketidakpuasan terhadap yang ada, dia mengambil jalan pintas dan jalan gelap. Dia membahayakan demi masyarakat dan negara demi kepuasan pribadinya. Dan tentu ini sangat bermasalah dan menjadi problematika utama di dalam negara atau juga dalam Bank Dunia. Yang berikut teman-teman, mengejar sasaran bisnis yang jelas. Penerapan proses sanksi Bank Dunia tampaknya juga terkait dengan alasan lain, yaitu kebutuhan mendesak untuk mengembangkan bisnis yang jelas operasi di tingkat global. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran yang semakin meningkat melawan kemiskinan adalah penting untuk mempromosikan pemerintahan yang baik dalam melakukan perlawanan kejahatan ekonomi menjadi prioritas global utama. Selama 2 dekade terakhir, hubungan penting antara pemerintah yang baik keuangan dan pengatasan kemiskinan jelas muncul. Secara khusus, hubungan tertentu telah dipastikan antara kinerja perusahaan dan elemen yang mungkin pengaruh pada efisiensi pemerintah seperti efektivitas peradilan, adanya korupsi, kualitas birokrasi, dan kepatuhan perpajakan. Teman-teman, yang berikut pendekatan bertingkat dalam memerangi korupsi. Berkenan dengan promosi proses administrasi yang akuntabel dan transparan dan institusi, bank telah membuat komitmen yang kuat untuk membantu pemerintah dalam hal mereka upaya untuk meningkatkan perilaku etis dan pemberian layanan yang efektif. Secara khusus, file lembaga keuangan berfokus pada 2 bidang utama. Di satu sisi, tujuan kegiatannya dalam memperkuat sistem manajemen sektor publik dalam cabang eksekutif, termasuk pengelolaan keuangan publik dan pekerjaan publik. Di sisi lain, mereka memiliki tujuan untuk meningkatkan lingkungan tata kelola yang lebih luas di dalamnya, yang dioperasikan oleh sektor publik, lembaga pendukung seperti parlemen dan kantor ombudsman untuk akuntabilitas publik. Upaya bank ini termasuk dalam apa yang disebut kebijakan manajemen sektor publik yang diadopsi oleh lembaga keuangan untuk mencapai tujuan tersebut di atas. Yang berikut teman-teman, kita membahas mengenai evaluasi sistem sanksi Bank Dunia. Bank Dunia mengeluarkan beberapa sanksi atau hukuman terhadap orang-orang yang melakukan korupsi. Karena tentu tanpa adanya sanksi, mereka-mereka ini akan leluasa dalam melakukan tindakan keji itu. Nah, tentu dengan aturan atau sanksi yang ada, pasti mereka ada rasa takut dalam melakukan tindakan ini. Ya, berikut evaluasi sistem sanksi Bank Dunia. Bank Dunia dan Haile Selassie yang merupakan kaisar Ethiopia dari tahun 1930 sampai 1974. Sekali lagi, di akhir tahun 1960-an, bank menjalin hubungan yang sangat baik dengan pemerintah, terutama terdiri dari para jenderal, banyak diantaranya korup.
Lagi contoh terbaru diwakili oleh dukungan bank terhadap kadiktatoran di Turki dari tahun 1980-an hingga tahun 1983, yang merupakan ilustrasi yang jelas tentang bagaimana dunia secara menyeluruh kebijakan bank secara tradisional ditentukan oleh kepentingan geografis terutama yang ada di Amerika Serikat, dan Bank Dunia ini tentunya memberikan hukuman dan sanksi terhadap mereka-mereka yang melakukan tindakan korupsi demi keselamatan negara dan masyarakat pada umumnya. Berikut faktor relevan lain yang menentukan kalimat. Berdasarkan dari prosedur sanksi, pada juri dapat mempertimbangkan faktor lain yang dianggap relevan dengan kesalahan pihak yang dijatuhi sanksi atau tanggung jawab terkait dengan praktik yang dapat dikenai sanksi. Di Bank Dunia, pendapatan Electric Limited, Dewan Sanksi memiliki kesempatan untuk menawarkan beberapa wawasan menjadi ketentuan seperti itu. Secara khusus, ini menggunakan ketentuan yang sangat luas untuk mengenali sebagai faktor yang meringankan berlalunya waktu yang signifikan dari saat bank menjadi sadar akan potensi pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi untuk dimulainya proses sanksi. Ya baik teman-teman, mungkin itu saja yang saya sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi atas perhatian dari teman-teman semuanya, saya ucapkan limpah terima kasih.